Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati rekan-rekan media, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kita bisa berkumpul di Aula Polres Alor dalam rangka rilis akhir tahun 2024 Polres Alor. Tentunya tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Baik, kami akan menyampaikan liris akhir tahun Polres Alor. Perbandingan pada tahun 2023 jumlah gangguan Kamtibmas itu berjumlah 747 kasus, sedangkan untuk tahun 2024 jumlah gangguan Kamtibmas itu berjumlah sebanyak 678 kasus. Jadi turun sebanyak 69 kasus atau 9,24%. Untuk data kasus tahun 2023 untuk kasus konvensional sebanyak 726 kasus, untuk transnasional sebanyak 21 kasus, sedangkan untuk kejahatan negara dan kontingensi sebanyak tidak ada, jadi total kasus tahun 2023 sebanyak 747 kasus. Sedangkan untuk tahun perbandingannya di tahun 2024 itu sebanyak 678 kasus, dengan rincian kasus konvensional itu sebanyak 657 kasus, untuk transnasional sebanyak 15 kasus, gaya terhadap negara tidak ada, berimplikasi kontingensi sebanyak 6 kasus. Sedangkan untuk tren kasus perbandingannya tahun 2023 dengan tahun 2024 itu turun 69 kasus atau 9,24%. Untuk tren kasus jenis kasus konvensional itu tahun 2023 ada 726 kasus, sedangkan 2024 ada 657 kasus atau turun 69 kasus dengan trennya 9,5% untuk jenis kasus konvensional. Sedangkan untuk jenis kasus transnasional itu di tahun 2023 ada 21 kasus, dan di 2024 ada 15 kasus. Jadi turun sebanyak 6 kasus atau 82,57%. Sedangkan untuk kekayaan negara tahun 2023 dan tahun 2024 itu masih stabil, tidak ada kasus. Yang berimplikasi kontingensi tahun 2023 itu tidak ada kasus, namun untuk tahun 2024 terdapat 6 kasus atau naik sebanyak 100%. Sedangkan untuk penyesuaian kasus secara penyelesaian kasus untuk tahun 2023 itu sebanyak 527 kasus yang terselesaikan, dan untuk di tahun 2024 itu penyelesaian kasus sebanyak 275 atau turun sebanyak 47,82%. Nah, untuk penyelesaian perkara
pembandingannya dalam tahun 2023 itu krim total sebanyak 678 kasus di tahun 2023, sedangkan untuk clearnya itu 275 kasus, untuk P21 sebanyak 56 kasus, SP3 ada 9 kasus, penghentian penyelidikan sebanyak 202 kasus, sedangkan tipiring sebanyak 8 kasus. Sedangkan untuk kasus-kasus menonjol di tahun 2024 untuk unit tipikor itu dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran dana desa pada desa WNI pada tahun 2016 yang bertempat di Kecamatan Lembur. Itu terlapor berinisial YM dan YA. Pasal yang dilanggar itu pasal 2, 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2021 tentang perlindungan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Berkas perkara P19 dan penyidik pembantu masih melengkapi berkas perkara yang dimaksud. Untuk tindak pidana umum itu yang menonjol tindak pidana pemilu yang laporan polisinya nomor 14 pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, waktu kejadiannya itu tanggal 29 November 2003, TKP-nya di Alor Kecil. Pasal yang dilanggar itu pasal 251, pasal 280, nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tersangkanya inisialnya NKL. Perkembangan kasusnya itu sudah P21 dan sudah tahap 2 Kejaksaan Negeri Alor. Sedangkan kasus-kasus menonjol di tahun 2024 tindak pidana umum yaitu pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis 18 Januari pukul 18.30. Di TKP-nya di Jalan Mutiara, Kalabahi. Pasal yang dilanggar itu 170 ayat 1 KUHP. Tersangka dengan inisial ML, AA, dan MIH. Korban dengan inisial SAAB, umur 21 tahun. Perkembangan kasusnya itu telah P21 dan sudah tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Alor. Yang ketiga, tindak pidana yang menuju tahun 2023, tindak pidana pencurian dengan LP 69 2024 yang terjadi pada Rabu tanggal 28 Februari jam 5 pagi di Jalan Lalabenting. Pasal yang dilanggar adalah pasal 363 ayat 1 KUHP. Tersangka inisial ASP, korbannya LAD. Perkembangan kasusnya sudah P21 juga dan sudah tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Alor. Lanjut. Sedangkan untuk tindak pidana pembunuhan dengan nomor LP 10, waktu kejadiannya itu Senin 7 Maret pukul 18.30, TKP di Lakatua Walili, Pantar Tengah. Untuk tersangkanya kita masih lidik dengan korban ASY. Penyidik telah melakukan wawancara terhadap beberapa saksi dan persiapan untuk gelar perkara. Untuk tindak pidana selanjutnya itu tindak pidana pemilu yang dilaporkan dengan nomor LP 101 dengan waktu kejadiannya pada hari Selasa 13 Februari 2024, itu di Pantar Tengah. Pasal yang dilanggar
523 ayat 2 untuk pasal 278 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tersangkanya berinisial JJB. Untuk perkembangan kasus juga sudah P21 dan sudah tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Alor. Yang keenam itu ada tindak pidana penganiayaan dengan nomor RP 111. Kejadiannya Senin tanggal 29 Maret di Kecamatan Kabola. Untuk pasal yang dilanggar itu 351 ayat 2 KUHP. Tersangka dengan inisial DD dan FO. Korbannya inisialnya RA. Ini juga sudah P21 dan sudah tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Alor. Yang ketujuh, tindak pidana pengerusakan yang terjadi pada 19 Juli pukul 3 di Teluk Mutiara dengan pasal yang disangkakan 170, inisialnya LALK dengan korban inisialnya MASA. Ini juga kasusnya sudah P21 dan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Alor. Yang ke-8, tindak pidana penganiayaan berat dengan LP 337. Kejadiannya Sabtu 28 September pukul 00.00 di Teluk Mutiara dengan pasal yang dilanggar 351 ayat 2 KUHP. Tersangkanya ini masih lidik dan korbannya inisialnya AAA 38 tahun. Perkembangan kasusnya masih tahap lidik dan penyidik masih mencari pelaku, dan ini sudah kita kejar terus pelakunya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita dapatkan. Yang berikutnya tindak pidana pengerusakan dengan LP 340. Kejadiannya itu Sabtu 28 September di Desa Lendola, Mutiara, Kabupaten Alor. Pasal yang disangkakan 406 KUHP. Pelakunya masih lidik dengan korban inisial SD. Kasusnya itu pertikaian antar pemuda Domroi dan Air Kenari. Kasus tersebut masih minim saksi sehingga penyidik masih perlu pendalaman terkait dengan keterangan saksi. 10. Tindak pidana pengancaman dengan nomor LP 341 yang terjadi pada hari Minggu 29 September 2013, yang kejadiannya pada hari Sabtu 29 September di Air Kenari, Teluk Mutiara, dengan pasal yang dilanggar itu 335 KUHP dengan tersangka inisial AD 30 tahun dengan korbannya inisialnya HMD 26 tahun, IPL 27 tahun, YK 30 tahun, MYK 25 tahun, dan AD 23 tahun. Ini terkait juga dengan pertikaian antara pemuda Domroi dan Air Kenari. Kita masih mendalami untuk mencari saksi untuk memperkuat kasus ini. Lanjut. Yang 11, tindak pidana pengerusakan dengan nomor LP 342 yang kejadiannya pada Rabu 28 September di Domroi juga. Ini masih terkait dengan kasus yang dua tadi di atas. TKP sama di Air Kenari. Pasal yang disangkakan itu 170 dengan tersangka inisial S 32 tahun, korbannya 62. Perkembangan kasusnya itu sama, pertikaian antar pemuda, sehingga kita masih membutuhkan keterangan beberapa saksi. 12. Penganiayaan berat dengan nomor LP 362 yang terjadi pada hari Kamis 17 Oktober jam 23.30 di Wetabua. Pasal yang disangkakan 351 ayat 1 KUHP.
tersangka dengan inisial GM, korban inisial APD. Untuk perkembangan kasusnya masih P19 dan penyidik masih harus melengkapi syarat-syarat dari jaksa untuk melengkapi berkas perkara. 13, penganiayaan berat juga, nomor LP-nya 401 yang terjadi pada hari Sabtu 23 November 2023 di AP Male, Teluk Kenari. Untuk tersangkanya masih lidik, tersangkanya masih lidik kalau korban masih usia 32 tahun dengan usia UAT. Kami juga masih mencari saksi untuk menambahi keterangan-keterangan terkait dengan kejadian ini. Lanjut. 14, tindak pidana pembakaran yang terjadi hari Selasa 29 Oktober itu di Kalamahi Tengah. Pasal yang disangkakan 187 KUHP, tersangka dengan inisial HH 35 tahun, korban inisialnya MAW 36 tahun. Untuk perkembangan kasusnya P19, sementara penyidik masih melengkapi untuk berkas perkaranya. Untuk kasus PPA yang menonjol tahun 2024, yang pertama itu tindak pidana pencabulan, terlapornya inisialnya SAKP 20 tahun dengan korban inisialnya ASC, korban tunawicara. Dengan pasal yang disangkakan 289, pasal 6 huruf A junto pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia 12/2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini juga sudah P21, sudah tahap 2 kejaksaan, kalau nggak salah juga sudah mulai sidang. Yang kedua, tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Ini terlapornya ada T, R, D, D, E, F, D. Ya kan, dengan korbannya itu inisialnya AYL. Ya, pasal yang dilanggarkan pasal 81 junto pasal 76D Undang-Undang RI 35 2014 perubahan atas Undang-Undang tahun 2020 nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang tahun 2023 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Kasus itu sudah P21 juga dan sudah tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Amal. Untuk kasus tindak pidana tertentu yang menonjol pada tahun 2024 itu tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik, LP-nya nomor 312 yang kejadian pada Senin 10 Juni. TKP-nya di Pailelang, Abad, yang dilanggar pasal 45 ayat 4 junto pasal 27 huruf A Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Tersangka inisial DSM, korbannya inisial IA. Untuk perkembangan kasusnya, kasus viral di media sosial dan penyidik sudah melakukan pemeriksaan dan masih menunggu hasil dari ahli IT. Untuk Sat Narkoba, perkembangan penanganan pengungkapan kasus itu ada satu kasus tahun 2023 dan juga satu kasus tahun 2024. Ya, trennya tetap. Kalau untuk miras untuk tahun 2023
itu tidak ada. Untuk tahun 2024 itu sebanyak 3.235 liter yang sudah kita musnahkan pada saat apel gerak pasukan operasi lilin dan Nataru yang kemarin. Lanjut. Sedangkan untuk data laka lalu lintas Polres Alor itu terjadi peningkatan sebanyak 77%. Untuk tahun 2023 itu ada 57 kasus, sedangkan 2024 ada 101 kasus, sehingga naik menjadi 77%. Untuk pelanggaran lalu lintas, jumlah korban meninggal di tahun 2023 itu ada 17 jiwa. Sedangkan untuk tahun 2024 itu ada 16 jiwa. Jadi mengalami penurunan 1 jiwa atau 6%. Untuk korban luka berat di tahun 2023 sebanyak 35 orang. Sedangkan untuk tahun 2024 itu ada 57 orang. Jadi mengalami kenaikan menjadi 22 orang atau 63% untuk korbannya. Untuk korban luka ringan, perbandingan tahun 2023 itu ada 35 orang. Sedangkan untuk tahun 2024 itu ada 106 orang, mengalami kenaikan sebanyak 71 orang atau 203%. Sedangkan untuk kerugian materi perbandingannya di tahun 2023 itu sebanyak 208 juta. Sedangkan untuk tahun 2024 itu kerugian materinya sebanyak 341.300 atau mengalami kenaikan sebanyak 133.300 atau 64%. Untuk penindakan dan pelanggaran lalu lintas, jumlah kendaraan yang ditilang pada 2023 itu 766 tilang, sedangkan untuk 2024 itu hanya 301. Jadi turun sebanyak 465 tilang atau 61%. Untuk teguran simpatik bagi kendaraan itu tidak ditilang. Untuk 2023 itu sebanyak 1.172 teguran, sedangkan untuk 2024 ada 1.231 teguran. Jadi trennya menjadi 59 teguran atau 5%. Untuk data pelanggaran lalu lintas itu, penindakan dan pelanggaran pada tahun 2023 sebanyak 1.938 kasus. Sedangkan untuk tahun 2024 itu 1.532 kasus. Jadi tren turun sebanyak 406 kasus atau 21%. Nah, untuk Satuan Sabara pelaksanaan kegiatan tahun 2024 di mana ada pengamanan dan pengawalan, penjagaan mako, pengaturan, pengawalan dan patroli pada patroli perintis presisi. Sedangkan untuk Propam Polres Alor, data anggota Polres Alor yang melakukan pelanggaran perbandingannya tahun 2023 itu sebanyak 14 pelanggar. Sedangkan untuk tahun 2024 13 pelanggaran atau turun 1 pelanggaran 7,14%. Sedangkan untuk data pelanggaran yang terjadi di Polres Alor tahun 2023 itu ada 8 pelanggaran. Untuk
tahun 2024 7 pelanggaran untuk jenis pelanggaran disiplin atau turun sebanyak 1 pelanggaran atau 12,5%. Sedangkan untuk kode etik tahun 2023 dengan tahun 2024 sama, terdapat 3 pelanggaran atau tetap. Sedangkan untuk pelanggaran pidana tahun 2023 dengan tahun 2024 sama juga, ada terdapat 4 pelanggaran. Sedangkan untuk pelanggaran PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, di tahun 2023 itu tidak ada, namun di tahun 2024 kita melaksanakan PTDH terhadap 2 personil yang ada di Polres Alor atau naik sekitar 100%. Beberapa terobosan yang sudah dilakukan dan berjalan berkesinambungan, yaitu yang pertama, mobil pelayanan keliling, kita melayani permintaan-permintaan dari desa-desa yang bisa kita jangkau. Yang kedua, PKS yang ada di SMA Negeri Kalabahi, ada ruang makan anak dan ibu menyusui di setiap fungsi pelayanan, sama Samsat Delivery bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dan juga sesuai dengan program dari kita adalah Polantas Masuk Desa dengan rincian kegiatan pelayanan SIM, ada sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan bahaya kecelakaan khususnya bagi pelajar, karena kita tahu banyak pelanggaran-pelanggaran itu didominasi oleh pelajar atau usia-usia produktif. Sosialisasi pelayanan santunan asuransi kecelakaan juga bersama berkolaborasi dengan PT Jasa Raharja terhadap yang mempunyai kendaraan. Dan juga kita mengidentifikasi beberapa barang bukti laka lantas. Selanjutnya kita berkomunikasi dengan pemiliknya untuk kita mengantarkan ke pemilik apabila yang bersangkutan tidak sempat, dan kita menawarkan untuk mengantar ke tempatnya. Dan juga ada indeks kepuasan masyarakat yang ada di kantor-kantor pelayanan, kita menyediakan kontak untuk membuat penilaian terhadap indeks kepuasan masyarakat. Dan saat ini tahun 2024 kita melaksanakan operasi pekat, operasi yang menjelang cipta kondisi dalam rangka Hari Raya Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 yang dilaksanakan selama 15 hari. TNT-nya itu tanggal 12 sampai dengan 26 Agustus dengan tujuan meminimalisir, syukur-syukur kita bisa menghilangkan penyakit-penyakit masyarakat seperti miras, penggunaan sajam atau senpi, penyalahgunaan, dan juga pengguna narkoba, petasan, mercon, prostitusi, premanisme, balapan liar atau pengalpuan racing, judi, demi untuk memberikan Kamtipmas yang aman untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Namun ini juga tidak bisa terlaksana dengan baik penyakit-penyakit masyarakat tanpa bantuan dari masyarakat yang lain, sehingga kita bisa maksimal untuk mengurangi penyakit-penyakit masyarakat yang utamanya yang ada di Kabupaten Alor ini. Dan saat ini kita melaksanakan operasi lilin turangga dalam rangka Natal dan pergantian tahun dengan melibatkan sebanyak 73 personil. Saat ini sudah mencapai hari ke-11 operasi lilin, dan juga dalam operasi lilin turangga ini kita ada 3 pos, yakni 1 pos pengamanan yang di pelabuhan, pos pelayanan di bandara, dan pos terpadu di Pelabuhan Bulolong.
sehingga kita dapat melaksanakan pengamanan pelaksanaan perayaan hari Natal yang kita prioritaskan terhadap 17 gereja yang ada di Kabupaten Alor, dan juga jajaran Polsek melakukan operasi imbangan dengan melakukan pengamanan juga terhadap gereja-gereja yang melakukan ibadah, dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang menonjol baik pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan sampai saat ini. Dan juga operasi Mantap Praja Turangga yang sudah kita laksanakan dalam rangka pemilihan kepala daerah yang tentunya nanti akan berlanjut sampai dengan pelantikan ke kepala daerah, bupati dan wakil bupati terpilih, sehingga seluruh pengamanan di wilayah Polres Alor kita melakukan pengamanan sehingga pilkada yang sudah aman, lancar, dan damai dilaksanakan kemarin bisa dipertahankan nanti pada saat sampai dengan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, dan termasuk dengan gubernur juga dan wakil gubernur. Tentunya Polres Alor dalam mengamankan pilkada 2024 ini memastikan netralitas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, bahwa Polres harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dan dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Alor, instansi terkait, rekan-rekan media, sehingga pada pelaksanaan operasi Mantap Praja, mulai dari operasi Mantap Brata sampai dengan operasi Mantap Praja, ya, di mana pemilihan presiden dan wakil presiden sampai dengan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota di Kabupaten Alor dapat kami laksanakan dengan baik, lancar, tanpa kendala apapun, tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat yang ada di Polres Alor, sehingga kita dapat melewati, mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi sampai dengan saat ini.